podcast Ngobrolin Musik. Nah, jadi di podcast kali ini musik itu bukan cuma sekedar hiburan aja, tapi sebagai kegiatan sehari-hari kayak gitu. Kenalin, aku Rere, dan kali ini aku nggak sendirian, tapi aku ditemanin dengan narasumber yang sangat luar biasa di sebelah sini. Nah, yang pertama di sini ada Kang Dwi. Kang Dwi ini adalah salah satu staf akademik di Stikom Bandung, dan beliau juga salah satu pencetus pendengar Radiohead di Bandung. Kemudian di sebelah sini juga ada Kang Riki. Kang Riki adalah salah satu dosen kami juga dan salah satu orang yang sangat gemar sekali dengan musik. Nah, lalu di sebelah sini juga ada Kang Akis. Nah, Kang Akis ini adalah salah satu dari band The Panic ya, Kang? Oke, nah beliau-beliau ini adalah narasumber kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada akang-akang yang sudah mau berkenan berkesempatan hadir di podcast kali ini. Tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, di episode kali ini kita ngobrolin musik, bukan cuma soal musiknya aja, tapi ngaruh juga kehidupan sehari-hari kita, atau mungkin bisa dibilang soal psikologi musik juga. Nah, tema kita kali ini yaitu adalah soundtrack of our music life, yaitu musik sebagai tempat kita pulang. Nah, ngomong-ngomong terkait musik sebagai tempat pulang, di sini aku mau tanya-tanya dulu terhadap narasumber. Mungkin yang pertama aku bakal tanya dulu kepada Kang Dwi. Nah, Kang Dwi, sejak kapan sih Kang Dwi itu udah mulai suka sama musik dan akhirnya jatuh ke salah satu band luar negeri yaitu Radiohead, dan salah satu pencetus berdirinya pendengar Radiohead di Bandung juga? Boleh diceritain, Kang? Ya, jadi bajunya Sama kan, Kang? Biar sama. Jangan gimana? Misalnya agak merendung. Oke, kalau masalah suka musik atau dengerin musik itu udah pasti dari kecil ya. Oh iya. Dari kecil dengerin musik, apalagi dari kedua orang tua juga sama-sama penggemar musik. Berjalannya waktu kalau masalah musik, kenapa sih pilih Radiohead? Padahal kan banyak band-band British di luar yang mungkin dinilai sama-sama enak. Iya, betul. Cuman kalau menurut saya pribadi sih lebih kena dari segi musik, segi lirik, itu aja sih. Oke, gitu ya. Berarti emang dari kecilnya itu Kang Dwi itu udah mulai denger musik ya, karena mungkin dari latar belakang orang tua juga. Dan alasan memilih Radiohead itu karena sebagai musik yang enak didengar gitu kan. Betul. Dari lirik ataupun dari segi aransemen musiknya juga mungkin ya. Dan untuk Kang Riki mungkin karena mungkin salah satu dosen komunikasi di kampus kita juga. Nah, ada hal-hal menarik apa sih terkait musik kita sendiri? kalau musik buat saya sih sebagai pelarian positif saya dari jadi istilahnya bahasa sederhananya bangun-bangun. Bangun-bangun gitu ya. Coba kalau dulu saya lebih suka musik itu lebih ke post hardcore sama emo. Cuma pas ketemu dia nih jadi rada teracuni suges, Mew gitu. Gitu tuh nggak sih ngerti ini nggak tahu ya. Kayak apa ya? Sigur Rós, Britpop, British, ya Radiohead. Tapi saya lebih sukanya dulu condongnya kalau British itu ke Muse. Oh, oke. Dan kebetulan saya admin Muse Bandung juga gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Ya, mungkin kita lanjut ke yang lainnya, yaitu ada Kang Akis juga, salah satu orang yang ada di band The Panic gitu kan. Yeah. Nah, sejak kapan sih Kang Akis itu mulai suka terkait musik itu sendiri dan mulai gabung di The Panic ini? Suka musiknya mungkin dari zaman masih di dalam kandungan ya. Di dalam kandungan. Karena Sejak dari janin, ya ya kan? sejak dari janin kayak udah dengerin lagu apa sih gitu kan. Enggak denger. Jadi kalau ingat dengar sejarah ini sih dulu orang tua waktu aku masih dalam kandungan juga sering dengerin musik. Yang musiknya juga aneh gitu kan gitu. Ya akhirnya pulang nih, akhirnya pada saat suka musik, cuman mungkin bakat aku di nyanyi. Terus dari SD juga udah seneng ngarang-ngarang bebas gitu ya, gitu kan, gitu udah seneng ngarang-ngarang bebas walaupun ngarangnya kadang nggak jelas gitu ya ngarang apa, cuma dari kecil itu seneng nyanyi, seneng ngarang-ngarang juga gitu kan, gitu ya nggak tahu ya akhirnya bahwa itu menjadi ternyata bakat sampai akhirnya
di apa mulai SMP mulai ngeband gitu kan, bawain lagunya riff dulu kan gitu, terus SMA mulai bawain apa ska, terus metal gitu kan, sampai akhirnya di 2003 band yang dulu sudah sejak SMA saya bentuk gitu, saya bikin namanya The Panic, jadi saya dirikan di 2003 itu namanya The Panic gitu. Oh, berarti untuk The Panic itu sudah sangat lama berdiri ya Kak? Nah, berarti dari lebih tua daripada saya. Jadi kalau The Panic itu 2003, 2000 Saya masih kecil. Ya, saya juga baru lahir kan. Saya juga masih kecil waktu itu. Itu 2006 kita rilis mini album, EP 2010 kita album, dan sekarang 2020 sini mulai coba rilis setiap tahun single-single. Maksudnya remote aja. Ya, aku dengerin kok. Siap. Makasih dengerin. Udah di follow juga. Siap. Terima kasih. Berarti untuk narasumber kita ini sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Mengenai tadi obrolan tadi ngomong-ngomong soal musik yang sebagai jadi tempat pulang. Nah, kalau ngomong-ngomong soal musik ini, sebenarnya relate juga sama diri aku sendiri yang sebenarnya musik itu zaman sekarang itu didengerin bukan cuma soal genrenya aja, tapi musik itu tergantung relate apa enggaknya sama keadaan kita sekarang ini kayak gitu. Nah, salah satunya aku juga emang agak suka musik kayak gitu. Nah, biasanya aku ngedengerin lagu-lagu yang happy itu, kayak ngedengerin lagu-lagu hi-fi, terus juga ada lagu-lagu Tulus sama Payung Teduh. Nah, biasanya musik-musik happy itu membawa suasana kita bikin happy juga. Nah, begitupun kalau misalkan kita lagi jatuh cinta atau butterfly era segala macam, pasti kita ngedengerinnya musik-musik yang relate juga. Ataupun kalau misalkan kita lagi sedih, pasti kita ngedengerin musik yang memvalidasi perasaan kita, yaitu musik-musik galau juga seperti Daniel Caesar dan lain sebagainya. Nah, menurut akang-akang yang ada di sebelah sini, kira-kira pernyataan aku yang aku tadi jelasin tadi, kira-kira relate gak dengan akang-akang kalau misalkan musik itu ngedengerinnya sesuai dengan perasaan kita sendiri gitu? Kalau saya pribadi lebih ke penciptaan sih. Oh, lebih ke penciptaan. Jadi kalau misalkan lagi sedih, bikin lagu sedih. Karena masuk ke lagunya The Panic, saya jadi bikin lagu ya. Oh gitu. Mungkin untuk Kang Dwi seperti apa Kang? Kalau pemikirannya seperti itu sih nggak salah juga sih ya. Iya. Itu memang kebanyakan orang-orang sekarang atau yang angkatan saya juga kalau dengerin musik pasti tergantung suasana hati. Iya. Buat menggambarin ya mungkin entah dari segi nada-nada atau aransemennya gitu, entah melo, gitu, entah gembira gitu, ataupun dari segi liriknya juga. Tapi kalau untuk saya lihat zaman sekarang banyak beberapa yang dari segi lirik sedih tapi suasana lagunya bertolak belakang. Iya. Jadi kalau dari kacamata saya pribadi sih, kalau untuk yang sekarang-sekarang tuh hanya sepenggal-sepenggal dari liriknya saja gitu, yang buat dijadikan mungkin gambaran suasana hatinya. Iya. Kayak gitu sih kalau sebetulnya. Kalau dari Kang Afis mungkin gimana Kang? Kalau saya mungkin punya pandangan yang berbeda tentang musik. Jadi musik itu nilai seorang dan seorang manusia, hubungan antara manusia dengan kehidupannya. Jadi kita kalau secara psikologi kita bisa menilai karakter orang itu apa sih dari musik apa yang didengarkan. Itu bisa ketebak gitu. Contoh, bukan mendiskreditkan atau gimana ya, ada dua genre musik misalkan, yang satu rock, yang satu dangdut misalkan ya, atau koplo ya, bicara ya koplo. Itu dua individu ini yang suka dengan lagu rock dan suka dengan lagu koplo itu akan mempunyai basic psikologi yang berbeda biasanya gitu kan, pandangan hidup, tata cara berbicara, terus tata cara bersikap biasanya itu sangat berpengaruh sekali dengan apa yang mereka dengar gitu kan gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri gitu ya, bahwa nilai seseorang itu nanti akan berpengaruhnya dengan selera. Selera itu kan bisa musik, bisa makanan, bisa tontonan gitu kan gitu. Jadi apa yang menjadi hiburan bagi dia itu biasanya menjadi salah satu paradigma dari nilai psikologis seorang itu. Jadi seperti itu
biasanya, Biasanya, ya. Itu menurut keyakinan saya. Oke, berarti emang asumsi-asumsi dari narasumber-narasumber ini sangat berbeda ya, sangat beragam, yang akhirnya mencampurkan warna yang berbeda juga kayak gitu. Mungkin kalau soal cara akses dengerin musik gitu kan, dengan adanya kaum generasi Gen Z sama milenial seperti akang-akang ini, kira-kira beda gak? Kan kalau sekarang itu mungkin lebih gampang ya mengakses musik, kayak misal sekarang Spotify itu literally 24 jam bisa diakses kapan aja. Nah, kalau waktu dulu-dulu itu cara akses buat ngedengerin musik akang-akang itu seperti apa sih? Kaset. Oh, kaset. Kaset. Iya. Radio MP3 bajakan. Oh, ada. CD bajakan. Prosesnya dulu, kalau saya dari kaset dulu ya, dari kaset terus naik ke CD. CD sih nggak laku sebetulnya, karena kenapa? CD juga bisa mahal. Mahal CD harganya bisa, kalau sekarang apa? Satu harga flash disk ya. Flash disk yang 250.000, 300.000 itu harga CD musik itu segitu dulu. 300.000 zaman dulu ya. Bayangkan 300.000 zaman itu seperti apa gitu. Makanya ngakalinya kita dulu ngebajak. Minta berarti akang kan sama? Ya, kalau saya dengar dari radio. Oh, dari radio. Itu berarti ada beberapa radio di Bandung, dia ada referensi kan, si radio itu teh ada namanya lagu-lagu indie atau lagu-lagu lokal internasional, itu kan dibahas chart-chartnya dari situ sih awalnya. Terus dari event-event pensi anak SMA sama nongkrong, Oh, iya, sama. banyak nongkrong gitu. Iya. Zaman dulu masih banyak nongkrong kan jadi dalam. Jadi kita janjiannya dulu pakai telepati. Tiba-tiba janjian di kantor terus dia udah ada. Udah ada gitu kan, dengerin musik bareng-bareng. Saya zaman dulu nggak ada yang. Iya ya, jadi kayak aksesnya susah gitu kan. Nanti kalau lagi nongkrong Beda. ada musik bagus nih, musik aneh gitu kan, gitu dari mana? Dari Iceland gitu kan, nggak tahu dia datangnya dari mana gitu kan. Dengerin ini, Yang penting dengerin gitu. Paling MySpace. MySpace kekinian kan. Oh ya, kekinian sih. Kalau MySpace itu apa kan? MySpace itu kayak Facebook. Oh, Cuman musik. khusus Kalau musik. kalau sekarang mungkin cikal bakalnya Spotify ya. Jauh Spotify sekarang. Juk Spotify, atau mungkin kalau tahu SoundCloud, mungkin SoundCloud kan masih ada ya sekarang ya. Coba cari itu. Nah, cuman bedanya kalau Spotify itu ya satu arah ya. Iya. Jadi Spotify itu cuma ganti radio. Nah, MySpace itu kita sebagai pencipta musik, kita bisa upload lagu kita di MySpace dan nanti bisa didengerin juga sama orang seluruh dunia. Tapi itu harus dibuka lewat PC ya, komputer gitu kan, gitu. Jadi ada handphone. Tapi karena kalau ada acara tertentu, misalkan ada acara gigs di luar negeri, bisa diajak. Bisa saya dan bisa komen-komenan juga. Oh, Jadi kayak medsos. jadi ada medsos. komunikasi dua arahnya, Iya. mungkinnya meskipun secara nggak langsung kayak gitu. Kayak dulu Berpanik juga sempat jadi chart pertama di London, di radio London, terus di radio Meksiko, terus Jepang, sama waktu itu di Brasil gitu ya. Itu gara-gara MySpace gitu. Jadi orang datang ke MySpace, dia suka, sudah gitu kan, izin lagunya untuk bertetap di lagu mereka dan masuk chart. Baru kan kedengeran di Indonesia. Oh, seperti itu ya. Berarti nggak segampang kita sekarang ngedengerin Spotify berarti ya? Iya, ada prosesnya dulu gitu kan. Betul. Iya. Tapi belum masih punya komputer sih ya. Komputer nyambung internet bisa. Iya. Tapi itu mungkin jadi bahan uniknya nggak sih, Kang? Prosesnya. Iya, prosesnya jadi unik. Prosesnya unik dan sebetulnya lebih mudah zaman dulu sebetulnya. Oh, Karena iya. kenapa, kalau dulu kita upload musik, kita punya karya udah just share aja gitu, mau itu bentuknya di MySpace gitu, kita nggak pikirin sih hasil dan sebagainya, mau itu ya paling mungkin dari CD ya, dari jualan CD gitu ya, merchandise gitu ya. Jadi penghasilan band itu biasanya rata-rata dari penghasilan dari CD atau dari merchandise lainnya, itu kayak kaos kayak apa gitu kan. Tapi CD juga biasanya dibajak sih. Iya. Dibajak. Cuman kita senang sebagai musisi dulu kalau dibajak, wah lagu kita dibajak. Karena mungkin jadi banyak lagi pendengar yang ngedengerin musik kita sendiri gitu Betul, kan. betul.
Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan yang sebelumnya, yang selanjutnya terkait perbedaan lagi antara Gen Z sama Gen milenial gitu kan. Bisa kita sebut kalau misalkan Gen Z itu menempatkan musik sebagai kamusnya emosi gitu kan. Banyak yang bilang kayak gitu. Terus juga kayak contohnya kan kayak sedih itu ada playlistnya sendiri, senang ada playlistnya sendiri. Nah pada saat zamannya akang-akang itu, apakah akang-akang juga menempatkan musik sebagai bahan emosional, kayak misalnya kayak senang, sedih dan lain sebagainya, atau mungkin cuma sebagai bahan hiburan aja kira-kira? Sama ekspresi. Cuman lebihnya kalau saya lebih mengekspresikan malah bukan mendengar tapi menciptakan. Iya. Itu saya. Hampir sama sih, cuman ya selain mendengar, mencoba untuk mengulik dari isi lagunya atau bahkan chordnya supaya bisa dimain di tongkrongan. Iya, biarkan diputuskan di ciri ya. Zaman-zaman Kita tuh zaman dulu bisa dalam tongkrongan itu bisa mendebatkan satu lirik lagu. Misalnya kita berbicara lagu Radiohead Creep deh ya. Iya. Itu Creep itu bisa jadi bahan perdebatan dalam tongkrongan kita. Oh, jadi sampai segitunya Sudut banget gitu. pandang. Oh, Ya, iya. sudut pandang itu bisa dari habis maghrib sampai besok subuh jam Masih 5 berlanjut, kita gitu. baru besok Emperan lagu. emperan lagu. Oh iya, Iya. berarti Taman Sari. dulu itu bener-bener kayak mengartikan sebuah lagu itu bener-bener kayak ngena banget tuh sampai ke dalam-dalamnya gitu kan ya. Ya baik pelaku ataupun pendengar gitu ya. Kadang saya juga dulu misalnya sama fansnya di Panic nih gitu kan. Dia kadang ngebahas menganalisa liriknya di Panic itu apa, kayak gimana dan sebagainya. Aku juga kaget kan. Niat banget gitu. Iya. Tapi akhirnya nanti aku lurusin gitu. Enggak mas, ini nggak kisah tapi udah bagi saya kayak gitu ya udah nggak apa-apa gitu kan itu. Jadi akhirnya menambahkan diskusi yang menarik gitu kan dulu gitu kan. Nah kalau yang aku lihat zaman sekarang nggak tahu ya, karena aku bukan Gen Z, cuman kayaknya hanya mendengarkan aja ya, tapi Iya, tidak pernah mendiskusikan gitu kan. Ini teh berarti bukti pisang ya gitu kalau si kalau efek rumah kaca gitu ya, Iya. misalkan ya gitu, kenapa gitu kan gitu, ya udah aku berpikir lagu dengan gitu Iya. kan gitu ya. Cuma sekedar itu aja. Gitu. Tapi enggak aja. Iya betul. tapi nggak tahu juga apakah memang terjadi diskusi pada saat lagi nongkrong atau Nongkrong, enggak iya. gitu, karena aku nggak pernah ikut minggu nongkrong sama anak zaman sekarang. Saya mah ikut nongkrong Oh gitu. di kelas aja. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya ke pembahasan yang selanjutnya terkait algoritma. Kan di sekarang itu apa-apa dikaitkan sama algoritma kayak gitu. Nah, sekarang itu kan musik bisa juga dipilih sama algoritma gitu kan ya Kang. Nah, kita itu dikasih playlist sesuai dengan mood kita masing-masing. Kayak misal kita lagi sedih, pasti dikasihnya tuh sama playlist musik yang lagi sedih juga kayak gitu. Nah, menurut akang-akang kira-kira algoritma ini ngebantu nggak buat ngenalin diri kita sendiri atau malah justru ngebatasin perasaan kita kayak gitu? Kalau saya bantu sih, kadang-kadang kalau perjalanan di mobil itu ya, kalau Spotify bingung dari lagu yang apa gitu ya. Iya, Tapi tiba-tiba ada sakis buat ada hari ini, terus ya udah klik. berarti sangat membantu ya Kang? Ya kalau buat bantu denger lagu di luaran itu pengen tetap Iya. semangat, bantu juga sih. Kalau menurut akang mungkin? Kalau bahas algoritma sih kayaknya ada dari Google juga itu kayaknya masuk ke algoritma tersebut gitu ya. Jadi Iya. kadang-kadang juga kita kalau misalkan lagi ngobrolin apa terus tiba-tiba dengerin apa suka langsung muncul sama sendirinya iya gitu. benar. Nah itu juga sebenarnya ada sisi positif ataupun negatif juga sih. Sadar. Bener kita disadap nih, padahal kita cuma ngobrolin doang tapi tiba-tiba muncul gitu. Iya. Tapi kalau untuk yang kacamata untuk anak-anak zaman sekarang gitu ya mungkin si algoritma ini banyak membantu mungkin ya, karena dengan muncul aliran-aliran atau jenis lagu yang sebelumnya dia nggak pernah dengar atau dia nggak tahu gitu, ya dia bisa tahu dengan muncul algoritma itu. Beda kalau misalnya zaman kita dulu gitu ya, dulu bisa Ya dulu bisa. kita itu ya kalau misalkan kita belum pernah dengar lagunya ya kita nggak akan pernah tahu gitu. Oh iya. Gitu kecuali ya dengan bantuan mungkin dari radio gitu. Ini lagu apa sih?
judulnya apa sih, penyanyinya siapa, Iya, baru cari tahu gitu kan. nggak semudah dengan sekarang lah. Sekarang kita dengan ngelamun sedikit aja nyetel Spotify, pasti yang munculnya ya sesuai dengan apa suasana Hati kita. hati Iya. kita. Kalau dari Akang gimana Kang? Kalau pendapat saya sih tentang algoritma itu adalah sebuah kontrol ya, sebuah kontrol dari apa ya, dari makhluk yang Malu. makhluk yang menjadi teknologi sekarang gitu ya. Supaya Iya, iya, mengendalikan karena kenapa dengan adanya algoritma jadinya kita kan bukan searching, jadi nilai searchingnya Diarahkan. kurang, jadi akhirnya diarahkan jadi akhirnya mungkin kalau sekarang, kalau dulu namanya tren ya, kalau sekarang kan jadinya FOMO ya, tapi Iya. FOMO-nya bukan dibentuk sama manusia gitu kan, tapi sama mesin gitu kan, gitu, sama makhluk ceritanya yang AI gitu kan, gitu. Iya, algoritma gitu kan, gitu. Jadi sebetulnya perbedaannya itu aja. Jadi saran saya sih sebetulnya ke teman-teman Gen Z apa ngikutin, memang kan udah zamannya juga memang udah algoritma ya, tapi beda ada setelahnya juga bahwa diskusi, searching, cari tahu gitu kan band-band yang memang kadang kita harus nyari dulu gitu kan, gitu supaya apa, minimal kalau suka musik atau apalagi teman-teman di Gen Z yang ngeband itu wawasannya akan lebih luas lagi gitu. Jadi pada saat nanti waktunya bikin musik gitu ya, bikin lagu gitu kan, pengetahuannya akan lebih luas lagi. Gitu kan, karena kan pada akhirnya algoritma aja kan, kalau misalnya kita berbicara algoritma itu waktunya kadang sebentar ya. Iya. Kalau lagi ramenya pernah dia terus saja muncul Udah dia, gitu kan, nanti sebulan Iya. 2 bulan kemudian meskipun lagu buat mix mood today Iya. sedih tapi muncul tetap. Iya, benar. Gitu. Selalu ada. Sementara kalau kita dulu kita nyari, bahkan kalau perlu band yang nggak terkenal gitu ya, band yang nggak terkenal tapi musiknya bagus gitu, Iya. kita cari gitu. Makanya kenapa dulu radio termasuk telat ya ternyata ya, karena memang di zamannya itu dia terlalu ke depan gitu loh, terlalu visioner gitu kan, Iya. sama music dia kan gitu. Di zamannya itu di tahun 90-an mereka sudah dari tahun 80-90-an, tahun 80-90-an mereka belum terlalu terkenal, baru tahun 2000-an mereka terkenal karena memang internet mulai merambah. Iya. Dan orang juga mulai searching kan gitu. Nah makanya penting juga sih gitu, tidak bergantung dengan algoritma dan jangan terlalu percaya juga sama algoritma. Kayak makanan algoritma ya lagi rame ya, pas datang ke restoran aja itu kan enggak gitu. Benar, iya. Gitu kan gitu. Ya sama musik juga kan gitu. Seperti itu. Jadi intinya mungkin kita jangan sebagai Gen Z jangan terlalu mengikuti algoritma itu sendiri mungkin ya. Iya. Karena intinya mah mungkin kita juga adalah sedikit effort gitu ya, kayak Iya. mungkin dari tadi mencari dulu ini penyanyinya Iya. siapa sih, Betul. ini lagunya tentang genrenya apa sih dan lain sebagainya mungkin ya. Kayak gitu. Mendingan dirayu cowok lah daripada dirayu algoritma mah ya. Iya. Gitu ya. Soalnya kan algoritma yang merayunya AI. Kamu tuh pakai efek AI. Iya, banyak banget gitu. Deepfake. Iya. Kalau mungkin kita tarik ke konteks yang lebih dekat gitu ya, dan kebetulan mungkin di sini juga ada akang-akang yang mungkin bekerja di dunia akademik, serta Kak Akis juga yang mungkin lebih paham terkait psikologis musik gitu kan. Nah terkait mahasiswa nih Kang, khususnya mahasiswa semester akhir seperti kita ini kan kebanyakan tuh berbagai tekanan menghampiri kita gitu kan, kayak banyaknya tugas, terus juga sekarang deadline buat bikin seminar dan lain sebagainya itu kan kadang bikin kita pusing gitu kan. Nah kadang musik itu jadi temennya mereka buat memvalidasi perasaan mereka sendiri. Nah kira-kira nih Kang, terkait apa ya, kesehatan mental buat mahasiswa-mahasiswa. Ya, nah, soalnya kadang mahasiswa itu selalu berlarut-larut gitu Kak dalam mendengarkan musik tanpa mungkin mencari tahu dulu ini tuh maknanya apa sih. Yang penting karena aku galau sekarang, ini lagunya galau ya udah aku dengerin. Nah, biasanya suka kayak gitu kan. Nah, kira-kira dalam sudut pandang ilmu komunikasi atau mungkin dari sudut pandang psikologis musiknya itu kayak gimana sih Kak?
dari Medit. Ada lagu Titanic yang bikin Gue sama aja sih. Apa ya? Kalian tuh masa-masanya udah. Iya. Kalian begitu, kami pun begitu kok pada masanya. Pada masanya, iya. Beda medianya aja gitu. Sama kok. Dulu ada kawan-kawan yang dengar lagu Titanic juga membunuh diri gitu. Sampai segitunya berarti? Ya, salah mengartikan kan. Oh, Jadi iya. habis patah hati. Ya memang musik kita bikin galau mendalam, Iya, betul. dalam banget gitu. Iya. Kalau itu jadi pikirannya udah kemana? Iya. Saya pun sempat misalnya dulu lagi galau bikin tugas akhir gitu ya, diputusin juga sama cewek gitu kan, mau pacar diputusin gitu ya, dengerin lagunya Paranoid Android gitu kan gitu. Wah, 1 minggu aja. Wah. Itu mah nggak ingat kuliah pulang Iya. datang ke rumah coret-coret tembok, tulis-tulis gitu kan, tulis-tulis. Kalau kalian pernah lihat film Tri ya, dulu ada, coba dicari itu bagus, hampir sama. Jadi kejadiannya sebelum film itu muncul, pas begitu film itu muncul, kok kayak gua gitu kan. Iya. Saya sampai motret gitu ya, sampai motret nama saya teh berapa gitu kan. Oh ternyata saya mengandung kelipatan 3, jadi semua nomor-nomor yang ada di ada berhubungan dengan kehidupan saya teh ujung-ujungnya nanti kelipatan 3 gitu kan gitu. Nah, ya itu lebaynya. Lebaynya. Itu lebaynya. Bahkan sebetulnya lebih lebay karena tidak ada pengalihan. Iya. Kalau dulu mau main game harus ke PS, ke PS, rental PS gitu Iya. kan gitu. Kalau sekarang kan gitu, ya saya pun kan kadang masih gamers ya sampai sekarang gitu kan. Jadi ada masalah, sebete-betenya masih bisa narik dulu ya HP gitu ya gitu kan, di HP langsung gitu ya. Cuman kan beda aja, mungkin lebih move on-nya aja. Move on-nya kita itu karena deep-nya lebih dalam, move on-nya biasanya lebih cepat gitu kan. Nah, aku lihat teman-teman gadget tapi ya berharap nggak juga ya gitu. Dan kalau misalnya mau gitu pun referensinya kalau ditambahin itu tujuannya nantinya untuk move on-nya bisa lebih cepat gitu kan. Jadi kalau diputusin sudahlah gitu kan, Sudahlah. semuanya gitu kan gitu. Ya walaupun dulu juga kayak gitu. Bakal lebih parah dari Gen Z gitu. Ya sebetulnya lebih mellow kok Iya. kata Lebih sama intinya pada. sama kok gitu. Karena mungkin memang masanya mungkin ya. Ya umuran kan under 25 ya, Iya. 27. Kalau di bawah 27 udah, nanti biasanya ada fase 27 ke atas tuh. sendiri. Iya. Gitu. Berarti nanaon aja kamarnya lebay ya gitu. Iya lagi. gitu kan gitu. Padahal asal duduk gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ya sebetulnya musik mah sebetulnya hanya sekedar backsound aja, backsound dari kehidupan kita gitu ya, kayak di film lah gitu kan. Backsound aja gitu, kita lagi sedih dengerin ini, kalau salah ngedengerin makin Iya. sedih. Makin sedih. Tadi nggak nangis tiba-tiba mewek gitu. Kalau mau masalah move on lama, tapi saya juga pernah ngalamin move on lama. Oh iya. Berapa tahun kan? Soundtracknya lagu ini Unintended News. Iya, itu sampai semua. Sampai semua. Berarti itu relate banget ya? Jadi Iya, ya mantan SMA biasa lah, Iya, maksudnya kuliah kita melihat. semester 1 dong. Wow, lumayan lama banget. Iya, lama banget. Mantan kelas juga. Ya jadi merit kan. Artinya kan ya, nggak jadi merit. Lalu bukan itu. Malah Jadi nyari hati gitu. kenapa punya setiap malah apa ya, kenal dari musik. Oh iya. Iya. Wih, Istri keren. pemain band, saya pemain Dia band. keluarganya musisi. Keren ya. Unik gitu, namanya unik. Kalau saya istri saya fans saya dulu. Oh iya. Oh, bisanya kayak gitu ya. Berarti tidak tertutup kemungkinan dong ya. Tapi pas sudah nikah juga jadi fans lagi malah apa sih? Kayak kenapa sih dulu aku pernah jadi fans kamu? Enggak sih, biasa cewek kan gitu ya. Iya, suka gengsi kan, Kang. Enggak, pas begitu belum dapet cowok aja, aku mau fans banget, udah dapet kan? Ya udah lah. Sudah mendapatkan. Nah, bisa puas gitu kan? Iya. Tapi benar loh, itu relate masalah. Gue pengen drama Cina. Yang masalah move on itu maksudnya kan bilang gadget lama move on, tapi emang umurannya udah fase gitu. Iya. Fase sama aja, intinya nggak beda. Jangan khawatir lah, yang penting mah jangan loncat dari atas dulu. Iya, itu bahaya banget sih. Gara-gara putus cinta gitu ya, apalagi berantem rebutan cewek,
cowok di medsosin Main nanti teh di videoin di medsos, aduh ya yang dijaga itu karena kan itu aib kita ya sebetulnya, masa diposting terus bangga lagi kok viral Iya. Maksud naik akunnya kan, iya. terus tanyain lagunya dengerinnya apa, pasti koplo. Aduh, gak kuat. Karena kalau yang dengerinnya musik-musik pintar itu nggak akan mungkin Segitunya banget ya. itu aja, karena begitu lihat kayak gitu pun udah jijik duluan gitu, karena ya itu nilai sama rasanya kan udah terlirik dengan apa yang didengarkan, apa yang dilihat. Nanti berpengaruh. Coba deh kawan-kawan riset deh, kalian seminggu deh aku kasih ujian nih gitu, bukan ujian ya, tantangan gitu ya, kalau mau seminggu ini kamu dengerin lagu-lagu yang nggak terkenal, lagu-lagu yang aneh, nanti pasti pola pandang hidup kamu, tontonan kamu akan berubah gitu kan. Itu begitu berubah, ya udah berubah. Kayak istri saya sih dulu dia sukanya band-band indie ya, zaman pacaran, begitu sudah nikah sukanya Korea. Itu langsung pola pandang hidup jadi berbeda, idealismenya idol suka idol gitu. Tapi kan lu masih dengerin lagu-lagu yang aneh istri lu. Enggak, di Korea sama lah. Jadi ibu-ibu banget. Dulu musiknya aneh-aneh malah. Iya. Kalau menurut Louis sendiri gimana kira-kira? Belum apa bahas itu lebih ke ini sih ya, sebenarnya dari sisi musik itu tuh lebih nggak mendukung mindset kita sendiri gitu. Iya. Jadi ya alangkah baiknya punya pembatasan juga sih. Jadi kalau misalkan memang lagi galau ya jangan galau ting gitu, semangat pun ya jangan semangat ting. Jadi tetap mesti tahu batasan juga, tahu porsi lah. Tapi sekarang kan zamannya sekali klik langsung cepat menyebar gitu. Itu aja sih yang lebih dijaganya. Jadi ya baliknya kita dikatakan lagi itu musik yang kita dengar itu bisa mempengaruhi mindset cara pandang kita. Tapi sampai sekarang masih butuh galau. Karena begitu lagi kalau produktif bikin lagu. Sorry bisa lewat. Jadi AI dalam maksud juga kan Produktifnya berarti keren-keren banget ya. Kayak produktifnya nulis lagu gitu. Sebetulnya itu teh apa ya? Mengalihkan ya. Oh iya, pengalihan. Walaupun isi lagunya juga bukan tentang love story atau apa ya gitu kan. Jadi dia malah ya itulah gitu, bisa dilarikan kok gitu. Kalau misalnya yang suka musik ya udah rata-rata produktif seorang musisi pasti kalau kok pas lagi nggak ada yang lagi senang-senang terus dia bikin lagu bagus gitu. Ayo orang jadi kalau kehidupan masalah beas gitu aja bikin note ya masalah beas buat tanah sekarang dibikin di note gitu lagu curhatan deh. Aku sih masalah biasa sama masalah aneh-aneh aku. Aduh. Jadi yang dibikin di note banyak tuh kan mau bajir. Iya. Aku masukin deh itu ke AI bikin bisa didengar di YouTube Petting Mirage, cari itu curhatan saya sebenarnya. Oh iya Kang. Oke, siap nanti dicari. Top selling banget ya, top selling banget. Ya, itu kan bukan rumah itu masuk. Kayak contoh apa namanya pelampiasan ekspresi musik ketika kita emosi jadi lirik tapi nggak tahu wadahnya kemana gitu. Iya. Jadi saya lebih pakai AI itu ke situ gitu. Karena kalau kita nggak ada pelarian kayak gitu, ya nanti kita larinya ke mahasiswi gitu kan. Sangat banget. Itu yang menjaga mental kita tetap bagus. Gitu. Iya. Jadi intinya kalau laki-laki punya hobi aman. Iya. Betul. Mungkin kan terakhir karena mungkin waktunya juga udah mepet ya, karena kita cuma dikasih waktu sekitar 30 menitan. Mungkin ada nggak satu pesan mungkin masing-masing dari akang-akang ini buat mahasiswa akhir, khususnya buat kita ini terkait mungkin orang-orang yang selalu ngerasa tertinggal lah, kayak mungkin kan sekarang mahasiswa akhir itu relate-nya sama yang tertinggal gitu kan, terus kayak ngelihat orang, pencapaian orang udah segininya banget kok, aku kapan ya kayak gitu kan, dan sampai akhirnya ngedengerin musik-musik yang galau. Nah kira-kira pesan-pesannya apa sih gitu? Kalau kata saya pribadi jangan terlalu lihat pencapaian orang, karena manusia itu punya takarannya sendiri-sendiri. Suksesnya dia itu nggak harus sama dengan apa yang orang lain flexing gitu kayak gimana, itu nggak harus di situ. Jadi intinya mah
banyak banget bersyukur, terus nggak usah lihat pencapaian orang, terus nggak ada kata buat terlambat, jadi terlambat itu bukan hambatan, jadi terus aja mulai, jadi pasang kacamata kuda aja, bodo amat orang mau bilang apa, ya ini jalan hidup gua gitu, ya udah jalan aja bodo amat gitu. Saya gitu sih. Iya. Kalau dari Akang, Pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa akhir, ya kalau menyemangati pasti ya, terus sebenarnya tetap fokus, kejar targetnya gitu. Ya, cuman ya jangan lihat pencapaian orang juga, karena yang penting fokus sama apa yang kita kerjain, fokus sama apa yang kita kejar. Toh usaha kita juga nanti tidak akan hasil. Hasil. Nah, Sia-sia. usaha tidak akan membohongi hasil. Walaupun usahanya menurut orang lain, oh kok cuma segini pencapaiannya, tapi kan menurut kita itu sudah yang maksimal. Soalnya terasa sama saya sendiri kalau misalkan mahasiswa akhir ngerjain tugas, dikejar deadline, ya banyak banget tetek-teknya. Iya. Ya, intinya fokus aja sama yang dikerjain. Kalau dari saya sih, kalau capek ya, kalau stres, happy aja dulu, ya, have fun aja dulu, tapi jangan have funnya keterusan. Terus kalau kamu ada kunci sih sebetulnya biar enak kerjain tugas di akhir atau misalnya tugas yang banyak ya, seringin tidur, sering tidur ya. tidur siang, terus bangun sore tidur lagi gitu ya. Tidur itu sebetulnya nge-reset dan nge-refresh. Kadang gini, kalau kita lagi stres, kita akan susah mengerjakan suatu pekerjaan yang sebetulnya itu gampang. Begitu kita tidur reset, ternyata 2 jam juga beres. Nanti kurang coba itu, jadi intinya jangan stres lah, jangan stres, have fun aja, sering ngumpul sama kawan-kawan, sering bersosialisasi, sering nongkrong gitu ya, jauhi omong ya, jauhi Apa banget? Jauhin om. ya, janganlah cari saya. Oke, mungkin dari obrolan kita tadi terkait musik, ternyata aku belajar bahwa musik itu memang tempat pulangnya kita. Cuman mungkin tetap kita juga harus punya kendali buat diri kita sendiri. Mulai dari kayak kita jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu dalam algoritma itu sendiri, kayak gitu mungkin ya. Mungkin saya sampaikan terima kasih juga kepada narasumber yang sangat luar biasa ini, Kang Dwi, Kang Riki, dan Kang Akis. Makasih banget udah datang di podcast kita, yaitu podcast ngobrolin musik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.